Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky, tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 4 DPR RI yang berharap pemerintah untuk mendorong pengembangan potensi pertanian lokal yang ada di daerah melalui wadah yang kelembagaannya diberi bekal yang positif dan juga menghasilkan teknologi yang tepat guna. Komisi 4 DPR RI menilai pentingnya sinergi pemerintah dalam memfasilitasi ketahanan pangan, kedaulatan pangan, serta kemandirian pangan demi memperkuat pengembangan sektor pertanian nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menegaskan potensi pertanian lokal yang ada di daerah perlu dikembangkan melalui wadah yang kelembagaannya diberi bekal yang positif dan menghasilkan teknologi-teknologi yang tepat guna. Selain itu, pemerintah harus berperan aktif memfasilitasi diversifikasi pangan, pengembangan pangan dengan mengedepankan kearifan lokal, optimalisasi lahan-lahan produktif, serta inovasi yang berkelanjutan. Jadi alhamdulillahnya Kementerian Pertanian punya program-program yang bisa mensubstitusi, menggantikan pupuk-pupuk impor. Jadi kita bisa menemukan dengan adanya itu teknologi-teknologi yang berkembang di masyarakat itu banyak diketemukan. Jadi masyarakat kita ini sebetulnya udah cerdas. Jadi kita bisa buat pupuk organik. Terus ada biosaka sekarang yang lebih dikenal. Nah itu kan kearifan lokal kita. Nah itu perlu dikembangkan dengan baik. Nah pemerintah perlu memfasilitasi hal-hal tersebut. Endang juga mengucapkan apresiasi terhadap kelompok-kelompok wanita tani yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di tingkat daerah. Kami punya kelompok-kelompok wanita tani yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah tentunya mengelola ini tidak mudah. Kami perlu dukungan dari pemerintah. Karena saya yakin program-program pemerintah akan terrealisasi dengan baik kalau mengikut sertakan semua stakeholder. Dalam hal ini adalah wanita tani. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masih dari Komisi 4 DPR RI yang menilai pentingnya peningkatan biosafety level di laboratorium BBVet Wates agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengidentifikasian penyakit atau wabah yang dapat menjangkit hewan ternak. Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil ternak di Provinsi DIY, Komisi 4 DPR RI mendukung peningkatan fasilitas laboratorium di Balai Besar Veteriner Wates Provinsi DIY. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Veteriner Wates di Provinsi Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 4 meninjau secara langsung kesiapan fasilitas laboratorium serta mendengarkan langsung apa saja kendala yang dialami oleh BBVet dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menyatakan upaya ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengidentifikasian penyakit atau wabah yang dapat menjangkit hewan ternak. Permasalahannya adalah peralatan yang sudah agak tua. Maka tadi saya tanyakan, kalau kamu mau cepat mendeteksi penyakit-penyakit, maka peralatannya harus canggih. Peralatan tersebut dari tahun 2015. Teknologi cepat berkembang. Selain itu, anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto menegaskan pentingnya peningkatan biosafety level di laboratorium BBVet Wates agar dapat meningkatkan keamanan personel di laboratorium. Perlu ditingkatkan BSL-nya dari 2 menjadi level 3 gitu. Karena ini diperlukan sebuah balai yang memang cukup canggih lah ya, cukup sophisticated gitu. Sehingga apa yang menjadi persoalan peternakan di sentra ternak yang ada di 3 wilayah ini bisa cepat terselesaikan. Termasuk seluruh penyakit dan segala macamnya termasuk. Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengkritisi regulasi penggunaan dana desa yang masih terpusat. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam upaya mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa, Komisi 5 DPR RI menilai pentingnya pengaturan pertanggungjawaban dana desa. Komisi 5 DPR RI mengkritisi regulasi penggunaan dana desa yang masih terpusat. Hal ini berdampak pada pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Hal tersebut disampaikan Suryadi Jayapurnama usai menerima kunjungan Forum Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Barat. Dirinya mendorong adanya regulasi agar desa memperoleh kewenangan lebih untuk mengatur dana desa. Selain itu, ia menilai pertanggungjawaban dana desa juga perlu diatur untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Ya, memang sampai saat ini itu yang menjadi masalah, karena kementerian lembaga, ada Kementerian Desa selaku pembina pemerintah desa, ada juga Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan, dan kementerian lain sering tumpang tindih. Nah, ini yang kita ingin atur, kita revisi di Undang-Undang Desa supaya siapa sebenarnya yang berhak melakukan pembinaan ke desa. Ya, kalau ada kebijakan dari sekian banyak kementerian, itu harus masuknya satu pintu nanti, supaya pemerintah desa itu tidak bingung siapa yang harus diikuti, siapa yang harus ditaati, karena bisa jadi tidak sama arahan dari kementerian lembaga yang ada di pusat, gitu ya, ketika memberikan penugasan kepada desa. Ya, sejauh ini itu cenderung belum sesuai dengan kebutuhan di desa, karena regulasi penggunaan dana desa ini terpusat, sangat rigid ditentukan oleh pusat, yang belum tentu sesuai dengan kondisi di desa. Oleh karena itu, ke depan kita akan membuat regulasi agar desa diberikan kewenangan yang lebih untuk mengatur dana desa dengan program-program yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Menurutnya, revisi Undang-Undang Desa diperlukan untuk mengatur kewenangan kepala desa, pengelolaan keuangan desa, dan pihak yang berwenang memberikan pembinaan kepada desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara program desa dengan kabupaten. Helmi dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, agar jemaah haji yang lanjut usia dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, nyaman, serta aman hingga pulang kembali ke tanah air, Komisi 8 berharap ada petugas pendamping haji yang dapat mendampingi jemaah haji dengan profesional.
Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memperhatikan alokasi kuota haji para jamaah lanjut usia beserta tenaga pendampingnya dan menekankan agar para petugas pendamping haji jamaah lansia dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti menyampaikan, penambahan 8.000 kuota haji untuk jemaah Indonesia harus dipersiapkan dengan matang karena membutuhkan proses yang panjang, mulai dari proses pembayaran hingga persiapan akomodasi jemaah di Tanah Suci nantinya. Saya kira untuk lansia itu ya harus tetap ada dibatasi sekian persen saja untuk pendamping. Karena apa? Karena kalau tidak dibatasi, ini kita kasihan yang menunggunya juga akan semakin lama. Kita berharap bahwa pendampingnya itu diminimalisir pendamping dan jamaah itu nanti ikut KBIH. Ini akan memperkecil persoalan. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Ahmad, menambahkan, petugas-petugas pendamping haji yang diberangkatkan diharapkan dapat mendampingi jemaah haji dengan baik dan profesional, sehingga jemaah haji yang lanjut usia dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, nyaman, dan aman hingga kembali pulang ke Indonesia. Kita harapkan kepada Menteri Agama agar peningkatan pelayanan, kualitas peningkatan pelayanan calon haji ini mulai dari berangkat dari tanah air sampai di Tanah Suci, kemudian dalam pelaksanaan ibadah, kemudian juga nanti pasca selesai haji kita harapkan peningkatan pelayanannya, itu pertama. Ferdian dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 8 DPR RI, pemirsa yang berharap penambahan kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga hati-hati sehingga dapat mengurai panjangnya antrian calon jemaah haji. Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota haji pada tahun 2023. Tambahan kuota tersebut sudah masuk dalam sistem e-Hajj, aplikasi pemvisaan Kerajaan Arab Saudi. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengatakan penambahan kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sangat menggembirakan. Namun, ia mengingatkan penambahan kuota haji harus dimanfaatkan dengan baik guna mengurai panjangnya antrian calon jemaah haji. Kuota 8.000 ini menggembirakan buat kita karena begitu panjang daftar antrian, karena jamaah terdaftar yang perlu dievaluasi itu sudah tercatat 5 juta lebih. Maka 8.000 dimanfaatkan bisa mengurai panjangnya antrian. Tetapi problemnya adalah bahwa kita akan menambah pembiayaan yang diambil dari nilai manfaat. Karena undang-undang kita memberikan perintah untuk disubsidi dari nilai manfaat. Karena itu kita harus hati-hati. Kalau semuanya diberikan subsidi nilai manfaat, kita khawatir keberlangsungan keuangan haji itu akan bisa tergerus dan membahayakan jamaah haji yang akan datang. Ya, pertama kita akan mendorong BPKH melipat gandakan cara pengelolaan keuangan haji agar hasilnya di atas 7%. Marwan berharap Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH mampu mengelola keuangan haji sebaik mungkin, sehingga biaya haji yang diambil dari nilai manfaat tetap tersedia pada ibadah penyelenggaraan haji. Andini Danaka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyambut baik penambahan kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Nah pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut.
serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, DPR RI meminta pemerintah mempersiapkan dengan baik penambahan 8.000 kuota haji yang diharapkan dapat mengurai panjangnya antrian calon jemaah haji. Penambahan kuota haji tahun ini pemirsa diharapkan dapat diprioritaskan untuk calon jemaah haji lansia serta pendamping lansia. Dan di sisi lain, DPR RI juga meminta keikhlasan calon jemaah haji yang belum dapat melunasi tambahan biaya haji untuk diganti by system dengan calon jemaah haji yang dapat melunasi sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota jamaah haji pada 1444 Hijriah tahun 2023. Tambahan kuota tersebut sudah masuk dalam sistem e-Hajj aplikasi pemvisaan Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengatakan, penambahan kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah sangat menggembirakan, maka penambahan itu harus dimanfaatkan dengan baik guna mengurai panjangnya antrian calon jamaah haji. Marwan berpesan penambahan 8.000 kuota haji harus dipersiapkan dengan matang karena membutuhkan proses yang panjang, mulai dari proses pembayaran hingga persiapan akomodasi jamaah di Tanah Suci nantinya. Kuota 8.000 ini menggembirakan buat kita karena begitu panjang daftar antrian, karena jamaah terdaftar yang perlu dievaluasi itu sudah tercatat 5 juta lebih. Maka 8.000 dimanfaatkan bisa mengurai panjangnya antrian. Tetapi problemnya adalah bahwa kita akan menambah pembiayaan yang diambil dari nilai manfaat karena undang-undang kita memberikan perintah untuk disubsidi dari nilai manfaat. Karena itu kita harus hati-hati kalau semuanya diberikan subsidi nilai manfaat, kita khawatir keberlangsungan keuangan haji itu akan bisa tergerus dan membahayakan jamaah haji yang akan datang. Komisi 8 menilai penambahan kuota calon jamaah haji dapat diprioritaskan untuk calon jamaah haji lansia dan pendamping lansia. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mengatakan penambahan kuota dimanfaatkan bagi jamaah haji sesuai daftar tunggu, terutama jamaah lansia. Aceh mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan alokasi kuota haji para jamaah lanjut usia beserta tenaga pendampingnya. Jumlah 8.000 tersebut tentu harus dipastikan juga bisa terserap. Tetapi tentu kuncinya adalah yang kuota reguler yang sebesar 221.000 ini betul-betul bisa terserap, baru kita membicarakan tentang tambahan kuota 8.000 tersebut. Tadi kami memberikan catatan untuk tambahan kuota tersebut dipergunakan terutama untuk jamaah haji lansia, dan diharapkan tentu jamaah haji lansia ini pertama ya bagi jamaah haji lansia mandiri, yang kedua diperuntukkan juga bagi jamaah lansia sesuai dengan nomor urut berikutnya, sehingga tentu proses penyerapannya tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Komisi 8 Ahmad menambahkan, petugas pendamping haji diharapkan dapat mendampingi jamaah haji dengan baik dan profesional,
sehingga jamaah-jamaah yang didampingi, khususnya jemaah lanjut usia, dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, nyaman, dan aman hingga kembali pulang ke Indonesia. Kita harapkan kepada Menteri Agama agar peningkatan pelayanan, kualitas peningkatan pelayanan calon haji ini mulai dari berangkat dari tanah air sampai di tanah suci, kemudian dalam pelaksanaan ibadah, kemudian juga nanti pasca selesai haji kita harapkan peningkatan pelayanannya, itu pertama. Yang kedua, kepada petugas-petugas haji yang mendampingi mereka itu betul-betul mereka dapat mendampingi melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga jemaah haji kita merasa nyaman, aman di dalam beribadah selama di tanah suci. Komisi 8 menegaskan, pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus dipersiapkan dengan maksimal agar para jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, merasa nggak sih kalau misalkan akhir-akhir ini cuacanya ini mungkin sedikit ekstrim ya, kalau misalkan lagi siang panas banget gitu ya Elisa. Setuju, karena memang untuk mengatasi hal ini nih Elisa dan juga pemirsa, energi terbarukan menjadi salah satu solusi penanggulangan perubahan iklim yang dapat mengancam dunia. Untuk itu banyak negara yang sudah bermigrasi dari energi fosil menjadi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Nah, namun kita penasaran nih, kira-kira negara mana aja nih yang saat ini paling banyak menggunakan energi terbarukan? Nah, pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, isu perubahan iklim akibat emisi karbon salah satunya disumbang dari pembakaran energi berbahan fosil. Untuk itu negara-negara di dunia saat ini tentunya sedang berlomba-lomba untuk bermigrasi dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Karena pemirsa, selain ramah lingkungan dan tidak berkontribusi terhadap perubahan iklim, ketersediaan energi ini terbarukan sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Berikut pemirsa adalah daftar 5 negara terbesar yang kini telah menggunakan energi terbarukan. Temukan jawabannya dalam segmen Intips untuk Anda. Halo pemirsa, seperti yang kita ketahui, di zaman modern seperti sekarang ini, negara-negara di dunia tengah berlomba-lomba menuju penggunaan energi rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT. Lalu, apa sih energi baru terbarukan itu? Energi baru terbarukan adalah sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan tersedia di alam. Energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara bebas dan bisa diperbarui secara terus-menerus karena ketersediaannya di alam begitu melimpah, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan sumbernya. Energi terbarukan juga merupakan sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Hal tersebut karena sumber energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tersedia tanpa batas. Nah, kira-kira negara mana saja ya yang menduduki peringkat sebagai negara pengguna EBT terbesar di dunia? Apa Indonesia masuk ke dalam daftar negara pengguna EBT terbesar juga? Langsung saja yuk kita simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, Swedia. Berada di urutan pertama, Swedia merupakan negara pengguna EBT terbesar di dunia. Bagaimana tidak? Pada tahun 2015 saja, Swedia telah memiliki mimpi ambisius, yakni ingin menghentikan penggunaan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil pada tahun 2040. Atas upayanya dalam meningkatkan investasi di bidang tenaga surya, angin, penyimpanan energi, jaringan pintar, dan transportasi bersih, Swedia bahkan disebutkan telah menjadi negara pertama di dunia yang menuju 100% EBT. Peringkat kedua diduduki oleh Costa Rica. Costa Rica adalah negara terkecil kedua di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Nicaragua, Panama, Samudra Pasifik, dan Laut Karibia. Prestasi Costa Rica dalam penggunaan energi terbarukan juga sangat membanggakan. Sebanyak 94% kebutuhan listrik di negara ini dipasok dari sumber energi terbarukan. Rinciannya, sebanyak 76% kebutuhan energi negara ini berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Sementara 18% sisanya berasal dari sumber energi terbarukan lain, terutama dari energi panas bumi. Yang ketiga ada Skotlandia. Skotlandia sangat mengandalkan energi angin sebagai sumber EBT-nya. Pada tahun 2019, 98% kebutuhan listrik di Skotlandia bahkan sudah dipenuhi oleh EBT tenaga angin. Skotlandia berupaya mencapai emisi nol karbon pada tahun 2045 dan ditetapkan sebagai target yang mengikat secara hukum. Hal ini menjadikan Skotlandia sebagai negara dengan salah satu target iklim paling ambisius di dunia. Kita lanjut ke posisi keempat, yaitu negara asal pesepak bola dunia Mesut Ozil. Benar sekali, Jerman. Sumber energi terbarukan di Jerman berasal dari angin, air, dan matahari sebagai pengganti batu bara, minyak, dan gas bumi. Di Jerman, sumber energi regeneratif semakin sering digunakan. Pada paruh pertama tahun 2018, Jerman telah menghasilkan listrik yang bersumber dari EBT, yang cukup untuk memberi daya pada setiap rumah tangga di Jerman selama setahun penuh. Negeri ini juga memiliki ambisi untuk mencapai target 65% EBT pada tahun 2030. Dan urutan terakhir di daftar ini adalah negeri tirai bambu, Cina. Pada tahun 2017, Cina telah memiliki sejumlah teknologi surya dan kapasitas tenaga angin terbesar di dunia. Cina juga berkomitmen untuk menghasilkan 35% listriknya dari EBT pada tahun 2030 dan membersihkan udara yang tercemar. Cina terus berupaya meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil.
dengan memfasilitasi pemanfaatan batubara yang aman, cerdas, dan ramah lingkungan. Sejak tahun 2016 hingga 2019, Cina berhasil memangkas lebih dari 900 juta ton kapasitas produksi batubara usang per tahunnya. Cina juga menerapkan rencana per 5 tahun di sektor energi terbarukan. Rencana 5 tahun ketenaga listrikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan bagian bahan bakar non-fosil. Rancangan itu terus diperbarui hingga bisa mencapai angka 33% suplai energi nasional pada tahun 2025. Tak hanya 5 negara yang telah disebutkan tadi, penggunaan EBT pun terus digaungkan di tanah air. Hal ini dilakukan dalam rangka proses peralihan sumber energi yang selama ini masih bergantung pada energi fosil dan batu bara, yang diketahui keberadaannya terus menipis bahkan menuju kelangkaan. Mengingat potensi alamnya yang amat besar, tentunya kita semua berharap ke depannya Indonesia mampu menyiapkan energi yang handal dan mandiri dengan tetap mempertahankan pemeliharaan lingkungan hidup. Demikian informasi dan tips kali ini, sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 24 Mei 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja di Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan untuk membahas terkait persiapan pengisian formasi guru P3K. Dan pemirsa, pada pukul yang sama, Komisi 5 DPR RI juga menggelar rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, Kepala BNPB terkait evaluasi mudik tahun 2023. Dan masih ada agenda serta program DPR RI lainnya, pemirsa, yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa, TVR Parlemen segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan rekan saya Selvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang